Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Novika, NIM 1805520092. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah praktik audit dari kelas C1, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MM CA CPA, Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Materi yang akan saya presentasikan yaitu berjudul Pengujian Substantif Persediaan dan Asuransi Dibayar di Muka. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menampilkan profil dari Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbang Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbang Semarang di www.unisbang.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbang Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbang Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Berikut ini adalah agenda yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu audit persediaan. Audit persediaan sendiri meliputi pengertian dan pembahasan soal. Yang kedua ada asuransi dibayar di muka. Asuransi ini juga terdapat dua, yang pertama yaitu pengertian dan yang kedua yaitu pembahasan soal. Audit persediaan. Dalam audit persediaan ini memiliki pengertian, yaitu audit persediaan merupakan aset dari suatu perusahaan yang pada umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Oleh karena itu,
Biasanya, akun persediaan menjadi salah satu perhatian utama auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Audit persediaan ini memiliki beberapa tujuan utama dalam pemeriksaan persediaan adalah untuk menentukan bahwa 1. Persediaan fisik benar-benar ada. 2. Prosedur pisah batas atau cut-off persediaan telah dilakukan dengan memuaskan. 3. Persediaan telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau PSAK yang diterapkan secara konsisten. 4. Persediaan yang bergerak lambat atau slow moving, usang, rusak dapat diidentifikasi dengan tepat, dicadangkan dalam jumlah yang memadai. 5. Perhitungan matematis dalam daftar persediaan telah dibuat dengan cermat, di mana persediaan yang dijaminkan telah diidentifikasikan dengan jelas dalam catatan laporan keuangan. Berikut ini adalah perhitungan persediaan. PT Dana Adiwerna, Kabupaten Tegal mencatat persediaan tanggal 31 Desember 2019 sebesar 5.575.530.861. Berikut ini data audit A. Hasil observasi perhitungan fisik persediaan atau stock of none. Sebelum membuat tabel persediaan harus terlebih dahulu dikasih nama perusahaannya, PT Dana Adiwerna. Persediaan karena pencatatannya dilakukan pada tanggal 31 Desember tahun 2009, maka di bawah persediaan ditulis periode 31 Desember 2019. Kita rapikan dulu biar lebih salah, maaf.
pada tabel pencatatan yang dicatat oleh PT Dana Adiwarna ini terdapat jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, jumlah ons, harga pokok per ons, harga pokok per botol, harga pokok per box, harga pokok persediaan, dan jumlah. Yang pertama yaitu jenis persediaan B605 lemon 2 ons. 2 ons ini didapat dari catatan, yaitu di sini terdapat 2 ons per botolnya. Jumlah boxnya 550. Untuk menghitung jumlah botol yaitu dari sama dengan jumlah box dikalikan dengan 20. Nilai 20 yang di sini dari 20 dari catatan. Enter. Nah, yang kedua A601 Essen Coiration juga sama dengan jumlah box dikalikan dengan 20 botol, maka akan ketemu jumlah seluruh botol dari jumlah box yang ada. Selanjutnya dikalikan dengan 20. Yang A603 Citroen ini tidak dikalikan dengan 20, dikalikan 25 karena pada catatannya per boxnya terdiri dari 25 botol. Dikali 25. Yang bawah, yang terakhir A605 Floral juga dikalikan dengan 25. Perhitungan ini disesuaikan dari catatan yang ada ya. Nah. Untuk jumlah onsnya itu di keterangan ini setiap satu botol untuk lemon satu botolnya adalah 2 ons. Maka per ons dapat dicari onsnya, yaitu sama dengan dari jumlah botol dikalikan dengan 2. Yang di bawahnya juga seperti itu, tergantung di catatannya terdapat berapa onsnya di setiap persediaan, jenis-jenis persediaan. Dikali 5 sama dengan dikali 5. Jumlah onsnya sudah diketahui, dan sekarang menghitung harga pokok persediaan, yaitu harga pokok persediaan ini dari harga pokok per box dikalikan dengan jumlah box. Kenapa dikalikan dengan jumlah box? Karena harga yang diketahui yaitu harga dari boxnya. Dari satu boxnya berarti dikalikan dengan jumlah box 550. Untuk harga pokok persediaan Essen yang kode A601, harga yang sudah diketahui yaitu dari harga pokok per botol dikalikan dengan jumlah botol.
Karena di sini sama yang diketahui dari Essen, Citroen dan Floral sama yang diketahui harga pokoknya per botol, maka tinggal disalin aja agar lebih cepat. Untuk jumlahnya ini yaitu dari harga pokok persediaan, semuanya yang ada di harga pokok persediaan dipindah ke jumlah. Oh, nggak bisa ya. Tinggal di copy aja lalu dipindah ke jumlah. Oh, tidak bisa ternyata, harus satu-satu. 751 697 697 7650 384 384 250 250 akun yang dicatat oleh PTA di warna sudah saya jelaskan untuk jumlah boxnya, jumlah botol, jumlah on, cara-caranya. Untuk mengingat, jumlah botol ini didapat dari jumlah box dikalikan satu boxnya terdiri dari berapa botol. Ini dalam soal terdiri dari 20 botol, maka jumlah box dikalikan dengan 20 botol, maka ketemu 11.000 untuk jumlah botolnya. Untuk yang bawahnya juga sama seperti itu, masing-masing jumlah box dikalikan dengan isi botol per box di masing-masing persediaan. Dan untuk jumlah onsnya didapat dari per botolnya misal 2 ons atau 5 ons, jadi jumlah total dari botolnya dikalikan dengan 2 ons yaitu 22.000. Untuk persediaan yang Essen sama, dari jumlah botol 5.000 ini dikalikan 5 ons, karena dalam catatan satu botol untuk persediaan Essen yaitu 5 ons, jadi 5.000 dikalikan dengan 5 ons hasilnya 25.000. Untuk harga pokok persediaannya yaitu apabila yang diketahui harga pokok per box, maka harga pokok per box ini dikalikan dengan jumlah box di masing-masing persediaan. Nah, setelah harga pokok per botolnya diketahui, sekarang untuk mencari harga pokok per onsnya dari harga pokok per botol dibagi, untuk lemon 2 ons berarti dibagi 2. Untuk persediaan A605 harga pokok per botol dibagi 5 ons sama dengan bagi 5 ons sama dengan harga pokok per botol
dibagi 5 ons sama dengan harga pokok per botol dibagi 5 ons sama dengan 799 dibagi 5 ons sama dengan dibagi 5 sama dengan 675 dibagi 2. Yang berbeda cuma terdapat pada lemon karena jumlah onsnya berbeda sendiri, yaitu satu botolnya 2 ons. Untuk yang esen dibagi 5 sama dengan citroennya dibagi 5 sama dengan untuk mencari harga pokok persediaan. Setelah mengetahui harga pokok per ons, harga pokok per botol, dan harga pokok per box, harga pokok persediaan ini bisa dicari dari harga pokok per ons dari jumlah ons, atau harga pokok per botol dari jumlah botol, maupun harga pokok per box dari jumlah box. Nah, salah satu cara yang tadi, salah satunya bisa dihitung, terserah mau pakai yang mana. Kalau misal harga yang dihitung harga pokok per box dikalikan jumlah box, dan harga pokok per botol dikali jumlah per botol, nanti hasilnya akan tetap sama. Saya menghitung dari harga pokok per box dikali dengan jumlah box. Karena perkaliannya sama, yaitu dari harga pokok persediaan ini dari harga pokok per box dikalikan jumlah box, maka tinggal ditarik saja. Kalau kayak yang tadi, kayak misal harga per ons ya, karena ini masing-masing persediaannya kan berbeda-beda. Untuk persediaan B604 kan per botolnya 2 ons, dan sedangkan yang lain 5 ons, jadi tidak bisa ditarik. Bisa kalau misal dari atas sama bawah itu sama-sama 5 ons, tapi jika takut terjadi kesalahan bisa terhitung satu persatu. Kalau yang harga pokok persediaan ini karena sama semua, maka tinggal ditarik saja. Nah, sudah saya jelaskan untuk perhitungan persediaan dari yang sheet pertama dan yang sheet kedua. Setelah itu saya akan menjelaskan untuk perhitungan asuransi dibayar di muka. Selanjutnya yaitu pencatatan dari asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Nah, pencatatan ini dilakukan oleh PT Dana Adiwerna karena dia yang melakukan pencatatan terhadap asuransi, dan keterangannya asuransi dibayar di muka dan beban asuransi untuk periode 31 Desember 2019. Nah, tabelnya yaitu seperti ini: perusahaan asuransi, nomor polis, jenis pertanggungan, jumlah pertanggungan, jangka waktu, saldo tahun 2018, dan pembayaran premi, beban asuransi, dan saldo tahun 2019. Nah, perusahaan asuransi ini yaitu perusahaan PT Fatrisal dengan nomor polis 60/21/8042, yaitu dari ini. Dari catatan yang pertama, untuk asuransi mesin pabrikasi, yaitu jenis pertanggungannya asuransi mesin pabrikasi, jumlah pertanggungan. Karena di sini jumlah pertanggungannya tidak ada, maka ini dikosongi saja.
Nah, untuk jangka waktunya yaitu dari A, asuransi mesin pabrikasi nomor polis 602180448 dari jangka waktunya tanggal 29 April 2018 sampai tahun 2021 karena setelah 3 tahun kemudian. Nah, untuk saldonya ini karena pada tanggal 31 Desember tahun 2018 asuransi mesin pabrikasi yaitu sebesar 13.913.536 ini ditulis di saldo tahun 2018. Nah, untuk pembayaran preminya tidak ada dan beban asuransinya dari saldo 2018 ini disalin di beban asuransi, dan untuk saldo tahun 2019-nya habis karena saldonya ini dikurang. Lalu pembayaran preminya sebesar 17.888.832 ditaruh di pembayaran premi. Nah, untuk beban asuransi ini dihitung dari pembayaran premi dibagi 36 bulan. 36 bulan itu dari jangka waktu 3 tahun. Karena dalam 3 tahun tersebut terdapat 36 bulan, setelah dibagi baru dikalikan dengan 12 bulan. 12 bulan ini didapat dari tahun 2018 sampai tahun 2019 karena ini pencatatan untuk tahun 2019 yang untuk pencatatan 1 tahun maka dikalikan dengan 12 bulan dari 1 tahun. Dan saldonya dari pembayaran premi asuransi dikurangi beban asuransi, hasilnya 11.925.888. Yang kedua yaitu PT Fatrisal. PT Fatrisal dengan nomor polis di asuransi kebakaran kantor pusat 6428-41-8003 dimasukkan ke nomor polis yang kedua ini dengan jenis pertanggungan asuransi kebakaran kantor pusat. Untuk jumlah pertanggungannya juga tidak ada, maka dilewatin, dan jangka waktunya 30 November 2019 sampai 30 November 2022. Jangka waktu ini dari ini yaitu jangka waktu 3 tahun, maka tahun 2019 ini sampai 3 tahun kemudian yaitu tahun 2022. Pada saldo asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember 2018 tidak ada untuk yang asuransi kebakaran kantor pusat, maka ini dilewatin dan pembayaran preminya 40.128.876 dimasukkan ke pembayaran premi, dan beban asuransinya rumusnya sama dari pembayaran premi dibagi 36 bulan dikalikan 12 bulan, hasilnya 13.376.292. Untuk saldo akhirnya tahun 2019 yaitu dari pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi, hasilnya 26.752.584. Yang ketiga yaitu asuransi kebakaran gedung A. Untuk jenis pertanggungannya nomor polisnya 4628/41/8001 dengan tanggal 28 Februari bulan 17, jangka waktu 3 tahun, berarti
28 Februari bulan 2 tahun 2020. Karena saldo tahun 2018 tidak ada, maka langsung memasukkan pembayaran premi yaitu sebesar 20.711.772 dan menghitung beban asuransi dari jumlah pembayaran premi dibagi 36 bulan dalam 3 tahun dikalikan 12 bulan dalam setahun. Hasilnya 6.903.924 untuk saldo akhir tahun 2019 dari jumlah pembayaran premi dikurangi beban asuransi. Nah, yang keempat, asuransi kendaraan untuk nomor polis AB-6141-8002, jumlah pertanggungannya tidak ada, jangka waktu 3 tahun mulai dari 28 bulan 12 tahun 17 sampai tahun 2020. Untuk pembayaran preminya sebesar Rp14.118.660. Beban asuransinya langsung ditarik karena rumusnya sama dan semua asuransi juga berjangka waktu 3 tahun dan pencatatan 1 tahun. Yang terakhir, PT Fatrisal nomor polis 4628 4628 strip 41 strip 418002. Jenis pertanggungan asuransi kebakaran pabrik B. Jumlah pertanggungannya tidak ada, jangka waktu 3 tahun dimulai dari tanggal 30 bulan 6 tahun tahun 19 sampai tanggal 30 bulan 6 tahun 22. Tahun 2018 sampai tahun 2019 karena ini pencatatan untuk tahun 2019 yang untuk pencatatan 1 tahun maka dikalikan dengan 12 bulan dan 1 bulan dan saldonya dari pembayaran premi asuransi kurangi. Di asuransi kendaraan ini terdapat saldo akhir tahun 2018 saldo akhirnya yaitu sebesar 9.412.440 dimasukkan 9 juta. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan maupun salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.